Maka segala urusan amal itu tergantung dengan kalau ada niatnya dapatlah pahala. Tadi gimana? Saya qabliyah terlintas di hati mengerjakan tahiyatul masjid, dapat. Kalau tak terlintas seperti itu tak dapat. Menurut satu wajah. Satu wajah bukan banyak wajah. Satu golongan maksudnya. Kama qala jam'un mutaakhirun, sebagaimana pendapat sebagian ulama mutaakhirin, wa atamadu syekhuna, dan dikuatkan oleh guru kami, guru pengarang kitab ini pun begitu pendapatnya. Kalau ada niat baru dapat pahala, kalau tak ada niat berarti hanya qabliyah subuh saja, tapi tuntutannya sudah selesai, tak ada lagi tuntutan tahiyatul masjid. Begitu pendapat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبور رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga pada subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin. Ya, terakhir kemarin pembahasan mengenai sunnah tahiyatul masjid dan diiringi dengan sunnah istikharah, sunnah ihram, sunnah tawaf, dan sunnah wudu. Ya, sekaligus pembahasan kemarin itu. Nah, sekarang tambahan wa ta'adda rak'atat tahiyyati. Nah, dan tertunainya 2 rakaat tahiyatul masjid wa ma ba'daha, dan yang setelahnya tadi itu istikharahnya, salah sunnah ihramnya, sunnah tawafnya, sunnah wudunya. Nah, itu dapat terlaksana birak'ataini, dengan salat 2 rakaat. Salat apapun, ya. Fa aktsara min fardin aw naflin akhar. Maka 2 rakaat atau lebih dari salat fardu ataupun salat sunnah. Nah, kenapa demikian? Nah, karena salat-salat ini disebutkan li'anna sunanu ghairu maqsuda. Dia bukan salat sunnah yang dimaksud, dia hanya mengiringi ibadah. Orang masuk masjid, kerana masuk masjid lah dia salat tahiyatul masjid. Orang berwudu, kena berwudu lah dia salat 2 rakaat sunnatul wudu. Kemudian dia kena tawaf lah, maka sunnah. Gitu. Ada sebab salat itu. Jadi bukan yang dimaksud dia. Ya, berbeda dengan salat qabliyah, ba'diyah, itu ada maksud tersendiri, memang salatnya. Ya, ada salat yang mengiringi salat fardu juga, apakan lagi. Nah, itu dikatakan oleh ulama dia bukan salat yang dimaksud, dia hanya mengiringi kerana sebab. Ya. Nah, maka salat ini dapat tertunaikan dengan 2 rakaat salat fardu maupun salat sunnah, apapun salatnya. Ya, kemarin yang sering kita bahas tu kan. Nah, saya datang ke masjid ini tadi subuh, ya. Saya cukup hanya melaksanakan 2 rakaat, maka saya masuk langsung qabliyah subuh. Dengan qabliyah subuh ini, maka tahiyatul masjid terangkat sudah. Ya, terangkat sudah. Nah, begitu juga salah-salah sunnah yang lainnya. Umpamanya ihram. Kita mau miqat, di mana miqatnya nih? Langsung di Bi'rul Ali umpamanya. Ya, di Dzul Hulaifah. Kan ada masjid tu kan? Nah, kita berwudu di situ, kemudian langsung masuk waktu zuhur seandainya. Langsung saja salat
zuhur. Berarti sunnah ihramnya sudah terangkat sekaligus. Itu dia. Ya. Begitu ke orang tawaf. Setelah tawaf selesai, azan salat isya umpamanya, azan maghrib, atau azan salat zuhur, atau azan asar umpamanya. Udah langsung salat fardu. Salat sunnah tawaf dengan sendirinya terangkat, udah, tidak perlu diulangi. Itu maksudnya. Jadi salat ini mudah sudah. Dengan kita mengerjakan salat 2 rakaat, salat sunnah atau fardu, maka salat tadi ini disebutkan terangkat dengan sendirinya. Ya. Wa in lam yanwiha ma'ahu, sekalipun tidak diniatkan bersamanya, walaupun tak diniatkan, ya, tak diniatkan. Begitu masuk salat fardu zuhur, maka tahiyatul masjid terangkat walaupun tak diniatkan. Dan memang jangan diniatkan, cukup niatnya salat zuhur saja. Jangan bilang usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'a tahiyatul masjid. Oh, jangan. Tak boleh begitu. Ya. Jangan digabung-gabungkan. Walaupun salat sunnah yang lainnya dan qabliyah dan sebagainya, biarkan saja masing-masing. Yang penting dengan melaksanakan salat fardu atau salat sunnah, maka tahiyatul masjid terangkat dengan sendirinya. Ayasqutu talabuha bidzalik, artinya sekalipun tidak diniatkan maka gugurlah tuntutan yang demikian itu. Artinya kita tak lagi dituntut mengerjakan tahiyatul masjid dengan mengerjakan qabliyah. Kita tak lagi dituntut tahiyatul masjid dengan mengerjakan salat fardu. Itu maksudnya. Artinya tidak makruh lagi. Kan makruh ni, orang masuk umpamanya duduk, makruh. Kecuali mengerjakan tahiyatul masjid. Tetapi yang melakukan bukan tahiyatul masjid, qabliyah subuh, qabliyah zuhur atau salat fardu, dah gugur dengan sendirinya, artinya tak makruh lagi dah. Jadi yang dilarang itu apa? Masuk masjid duduk, itu yang dilarang. Jadi siapa masuk masjid langsung duduk, itu makruh. Itu makanya Nabi menegur kepada Abu Dardah, ya, masalah Abu Dardah atau Abu Dzar itu masuk langsung duduk. Kata Nabi, inna hadhil masjid haqqun, ini masjid punya hak. Apa haknya? Rak'ataini khafifatin, 2 rakaat ringan kan. Berdiri. Sahabat tu langsung dia ngerjakan salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi yang dilarang masuk duduk, itu yang dilarang. Tapi kalau masuk ngerjakan salat sunnah yang lain, otomatis tahiyatul masjid terangkat. Itu dia. Artinya gugurlah tuntutan kesunahan tersebut. Tanya lagi, ammal husulu thawabiha. Adapun mengenai pahalanya, tadi kan gugur kesunahannya. Sekarang pertanyaan, dapat tak pahala tu? Tanya ya kan? Ini lain masalah ni. Gugur tuntutan sunnahnya itu, sudah selesai. Nah sekarang apakah dapat pahala atau tidak? Dengan mengerjakan qabliyah subuh, dapatkah pahala tahiyatul masjid? Itu tanyanya. Fal wajhu tawaqqufu 'ala niyah. Satu wajah berpendapat dia tergantung kepada niat. Kalau ada niat terlintas, dapat pahala. Kalau tak ada niat, tak dapat. Nah, dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kan ini hadis hafal semua dah ni dah. Ya kan? Maka segala urusan amal itu tergantung dengan, kalau ada niatnya dapatlah pahala. Tadi gimana? Saya qabliyah, terlintas di hati mengerjakan tahiyatul masjid, dapat. Kalau tak terlintas seperti itu, tak dapat. Menurut satu wajah. Satu wajah, bukan banyak wajah. Satu golongan maksudnya. Kama qala jam'un mutaakhirun, sebagaimana pendapat sebagian ulama mutaakhirin, wa'tamadu syekhuna, dan dikuatkan oleh guru kami, guru pengarang kitab ini pun begitu pendapatnya. Kalau ada niat baru dapat pahala. Kalau tak ada niat berarti hanya qabliyah subuh saja, tapi tuntutannya sudah selesai, tak ada lagi tuntutan tahiyatul masjid. Begitu pendapat beliau. Lakinna zahira kalami ashabi, akan tetapi yang zahir, yang jelas, ini pendapat yang jelas menurut perkataan sahabat-sahabat kami,
artinya ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, husulu sawabiha wa in lam yanwiha ma'hu, dapat pahalanya sekalipun tak diniatkan. Nah, ini dia. Ini pakai pendapat yang kedua ialah lebih aman dah. Walaupun tak diniatkan dapat, sudah selesai. Jadi tadi masuk qabliyah subuh, tak usah niatkan tahiyatul masjid, cukup dia otomatis tahiyatul masjid terangkat, lepas tututannya dan pahala dapat. Jadi dua-duanya dapat. Ya, dua-duanya dapat. Jadi pakai ini lebih mudah dan tidak capek-capek niat lagi dah. Ya kan? Dan memang bagus, lebih aman begitu, steril dia. Jadi tidak mencampur-campur ibadah sunnah satu dengan yang lain. Ya. Bagaimana kau salat jenazah? Masuk ke masjid salat jenazah, gugur tak tahiyatul masjidnya? Jadi siapa yang masuk ke masjid dia salat jenazah, maka tahiyatul masjid belum gugur, kerana tak ada duduk. Siapa salat jenazah duduk, batal lah tu. Jadi salat jenazah tidak ada duduk, berdiri dia 4 kali takbir. Makanya hak masjid belum tertunaikan kerana belum ada duduk dari itu. Ya, siapa ingin itikaf dan sebagainya, duduk dan sebagainya, itu terlaksana dengan salat sunnah selain jenazah. Jenazah tak masuk. Ya, jenazah tak masuk. Wa huwa muqtada qalil majmu'. Nah, dan dia telah ditetapkan dalam perkataan kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Ternyata Imam Nawawi pendapatnya tadi dah. Diniatkan, tak diniatkan pun dapat pahala. Ini pendapat ini yang kita pegang. Lebih mudah kan? Saya gitu, kalau ada pendapat ulama berbeza pendapat, cari yang lebih enak. Kerana dua-duanya boleh. Dua-duanya diperbolehkan. Jadi nanti kau masuk masjid, jangan lagi ambil tahiyatul masjid. Kalau seandainya sudah mengerjakan salat sunnah yang lain ataupun salat fardu, selesai. Ya. Wa yaqra'u nadban fi ula rak'atil wudu' ba'da al-Fatihah. Disunahkan membaca di dalam rakaat yang pertama, 2 rakaat sunah wudu, rakaat yang pertamanya setelah Al-Fatihah, itu surah An-Nisa, sudah salah ayat 64 tu ya. Walau annahum idh zalamul anfusahum, ya kan? Ulangi lagi dia. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Nanti bisa lihat ya, buka An-Nisa ayat 64. Saya ulangi. Lau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahumur rasul lawajadullahu tawwaban rahima. Coba lihat artinya ni. Ini untuk salat sunnatul wudu. Ini bagi yang mau menghafalkan surah ini lebih bagus, kata ulama bilang begitu, sunnatul wudu. Ya. Lau annahum izzalamu anfusahum, apabila mereka melaksanakan kezaliman terhadap diri mereka, ja'uka, kemudian mereka datang kepada engkau ya Muhammad, fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfarahumur rasul, rasul pun memintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, mereka akan dapatkan Allah Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang. Jadi intinya sunnatul wudu ni pun membersihkan dosa. Kerana surahnya begitu. Ya. Nah, di sini juga termasuk tawassul. Ya, tawassul tu boleh baik Nabi masih hidup ataupun Nabi sudah meninggal, boleh. Ya. Ini apa tawassul ya? Lau annahum izzalamu anfusahum, apabila mereka menzalimi diri mereka, ja'uka, mereka datang kepada engkau ya Muhammad. Nah, depan Nabi. Dia minta ampun sama Allah, Nabi pun memintakan ampun untuk dia. Dia akan dapatkan Allah mengampuni dosanya. Berarti datang dengan Nabi itu mempercepat pengampunan dosa. Nah, sekarang bagaimana? Boleh. Pertanyaannya, Nabi meninggal ke tak? Nah, itu masalahnya. Kan ada orang bilang tak boleh ni Pak Ustaz. Syirik ni, tawassul ni dengan Nabi ni.
Orang yang tak faham menganggap Nabi meninggal, tapi orang yang mengerti Nabi tak meninggal, rohnya hidup senantiasa. Dimanapun kita beri salam salawat, Nabi jawab. Ya, apalagi dalam salat tu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu tawassul tu. Salam kepada engkau, engkau tu orang kedua, bukan jauh. Nah, jangan bilang Nabi meninggal. Jadi Nabi itu menjawab salam kita dalam salat, di luar salat pun Nabi jawab. Ma min muslimin yusallimu alayya, tidak ada seorang muslim pun yang beri salam dengan aku, ya, hatta radallahu ruhi, sehingga Allah kembalikan rohku. Rudda alaihi salam, aku jawab salam dia. Itu Nabi yang bilang. Nah, makanya ayat ini masih dipakai. Mereka berbuat kesalahan, datang kepada engkau ya Muhammad, dia minta ampun, Allah pun mengampunkannya. Dulu makam Jambi sebelum ketat macam sekarang ini, dulu orangnya bebas ziarah. Datang ziarah makam Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, Allah berfirman, ini baca ayat ini, mereka zalim kepada diri mereka, kemudian datang kepada engkau ya Muhammad, dia minta ampun, Allah pun mengampunkan dia. Sekarang aku datang kepada engkau ya Rasulullah, aku minta ampun kepada Allah. Begitu orang duduk ziarah. Tapi sekarang dianggap syirik, padahal ayatnya ada. Mau dibuang ke mana ayat ni? Dan Nabi tak meninggal, ya, Nabi hidup. Dasarnya mana? La tahsaban alladhi qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan kau anggap orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal, dia hidup. Syuhada hidup. Syuhada itu bawah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi lebih tinggi dari syuhada, daripada siddiqin. Itu ayat yang mana tadi itu? Rakaat yang pertama. Yang kedua, nah, yang kedua itu surah An-Nisa ayat 110, dekat tu, tak jauh. 64 110. Ya, 110-nya lebih pendek lagi. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha tawwabar rahima. Tu ya, dia pendek, tak panjang. Orang yang berbuat amalan kejelek atau menzalimi diri mereka, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, mereka dapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama. Nah, jadi dua surah ini. Kok ini surah ini saya pakai, kadang saya pakai sunatul wudu, kadang saya pakai salat sunat taubat. Karena surahnya sama. Sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Tahir bin Husain Ba'alawi dalam kitab Al-Masalik Qarib, beliau menyebutkan rakaat pertama baca ini, dia bilang, law annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfiru rasul lawajadallahu tawwabar rahima, kemudian astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kemudian baca Al-Kafirun. Begitu dia bilang, baru rukuk i'tidal. Rakaat keduanya setelah Al-Fatihah, wa may ya'mal su'an yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima, kemudian istighfar itu kali, kemudian baca suratul Ikhlas, baru ruku. Begitu tambahan daripada Habib Tahir bin Husain Ba'alawi. Nah, kemudian salat istikharah. Nah, salat istikharah, siapa yang mau, karena orang kan bertanya, Pak Ustaz, istikharah itu surahnya apa? Kalau mau pilih surah ini, ya, ini dikutip dari surah Al-Qasas. Al-Qasas ayat 69. Kemudian rakaat keduanya surah Al-Ahzab ayat 36. Bunyinya macam mana? Istikharah itu salat apa? Salat minta pilihan mana yang terbaik. Ada dua hal kita bingung, maka minta petunjuk Allah, mana yang terbaik, itulah dia. Surahnya mana? Ini surah Al-Qasas ayat 69. Rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi ta'ala amma yusyrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurahum wa ma tu'linun. Itu saja. Artinya apa? Tuhanmu yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia yang memilih. Bagi kalian tak ada pilihan. Tinggal tu. Kita punya pilihan, Allah punya pilihan, tapi pilihan Allah lah yang terjadi. Itulah salat istikharah, minta Allah yang memilih. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.
Rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum, dan Tuhanmu mengetahui apa yang ada dalam dada mereka. Wa ma tu'linun, dan apa yang dinyatakan pun Allah tahu. Jadi makanya dalam hati itu Allah dah tahu. Istikharah mohon mana yang terbaik. Ya, jangan tengok di kitab, tak ada. Ini tambahan saja dalam kitab syarahnya itu. Rakaat keduanya surah Ahzab ayat 36. Bunyinya bagaimana? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa? Tidak ada bagi orang mukmin dan orang mukminah, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah telah menetapkan dan rasulnya telah menetapkan satu urusan, baginya tak boleh ada pilihan lagi dah. Baginya tidak boleh ada pilihan. Wa may ya'sillah, siapa yang menentang Allah, menentang pilihan Allah dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah tersesat dan amat sangat jauh kesesatannya. Itulah urusan ini. Makanya aku udah istikharah, serahkan kepada Allah. Milih, udah dapat petunjuk, ambil, jangan tak diambil. Nanti kita mengingkari Allah pula. Allah udah pilihkan, kita tak mau. Itu ya. Nah, mudah-mudahan setiap Allah pilihan pasti pilihan yang terbaik. Walaupun kayak-kayaknya benar kan tak nih, tapi kok hati dapat petunjuk, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Nih, ada pengalaman ya. Terakhir ini. Setelah itu salat dulu. Setelah ini salat awabin, nanti insyaallah itu jelaskan. Ini dulu saya masih lajang, masih belum kahwin lah dulu. Kawan saya ini ada dua perempuan yang diinginkannya. Dua-duanya dekat dengan dia, dua-duanya baik dalam pandangan dia. Nah, lalu dia istikharah, minta kepada Allah pilihan. Saya juga nyarankan istikharah aja, pasti Allah pilih yang baik. Begitu dia istikharah, hati dia tu bilang, anggaplah dengan si B. Hati dia suruh ke si B, bukan si A. Tapi maaf, si A lebih cantik. Itu. Ini susahnya nih. Si A lebih cantik daripada si B, tapi di hati Allah suruh pilih si B. Baik. Dia tambah bingung lagi. Gimana? Selera hati rasanya pengen dengan si A kerana cantik. Kan? Tapi hati ni nyuruh si B, dilawannya. Kau ni percuma dah kau istikharah, tak kau pilih pula. Cantik yang tu kata tu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah kahwin sekian tahun? Cerai. Nah, ini saya bilang perkahwinan umur jagung. Ya, 2-3 tahun cerai. Nak milih ke yang si B udah kahwin. Inilah kita ni yang kasat mata saja yang kita lihat, tapi pilihan Allah yang terbaik. Salah. Makanya kalau Allah sudah pilih kan, ambil. Ya kan? Kan itulah isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada pertanyaan ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Dari penjelasan Pak Ustaz bahawa pada saat Nabi Muhammad khutbah, ada sahabat yang masuk masjid tidak melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Langsung diperintahkan Nabi untuk melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Sementara penjelasan Pak Ustaz waktu yang lalu bahawa apabila pada saat taklim atau belajar, ya, atau belajar, kalau guru sudah membuka dan sudah memberikan materi pelajaran, kemudian ada yang baru masuk masjid, maka cukup diganti dengan tasbih, tidak perlu salat tahiyatul masjid. Ya. Apa sebab kalau kita duduk majlis ta'lim itu tidak usah tahiyatul masjid?
kalau majlisnya sudah mulai, sedang dijelaskan, karena mendengarkan hukumnya wajib, ya, wajib. Mendengar khutbah itu tidak wajib, sunnah, itu nasihat. Kalau ada orang yang salat tak mendengar khutbah, salatnya tetap sah, ya, tetap sah, cuman dia makruh mengabaikan nasihat. Salat Jumatnya wajib, nasihatnya sunnah. Makanya kalau orang mengatakan kalau tak mendengar khutbah salatnya batal, itu tak ada hukumnya. Buka kitab mana pun tak ada hukumnya. Bahkan orang yang tak mendengar khutbah pun masuk terlambat sah. Ya, saya bilang tahu ini. Saya ini super sibuk, padahal tak sibuk lah ya. Ini dianggap contoh je lah. Nah, begitu di masjid salat Jumat khutbah telah mulai, saya tak tahu, perkira saya masih ada, saya pun pergilah ke masjid. Sampai di masjid khutbah selesai, orang pun iqamah. Saya masuk ke masjid, tak usah duduk. Ya, kalau iqamah jangan duduk, makruh jadinya, ya kan. Kemudian ikut salat berjamaah. Tadi tak mendengar khutbah, ya, tadi tidak mendengar khutbah. Salat saya sah, pahala Jumat dapat, cuman pahala khutbah tak dapat. Kalau mendengar khutbah tu wajib, berarti salatnya batal, ganti dengan zuhur. Itu perbedaannya. Jadi kalau majlis taklim itu fardu ain. Nah, fardu ain hukumnya wajib. Kalau kita abaikan, kita rugi. Nah, sungguh pun begitu. Kalau tidak melaksanakan tahiyatul masjid, ada penggantinya. Kerana mengingat ilmu ini bagus, ilmu ini hukumnya wajib, apalagi bermanfaat, maka walaupun tidak tahiyatul masjid, ada penggantinya supaya tidak makruh. Apa tu? Dengan tasbih, tahmid, takbir. Itu penggantinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala. Masih ada lagi adabnya tu. Walaupun tak menjalankan tahiyatul masjid, ada adabnya baca zikir tersebut. Supaya beradab dengan rumah Allah. Apa sebab? Karena kita langsung duduk mendengar kajian ilmu. Karena ilmu hukumnya fardu ain. Itu makanya hukum harus dibedakan. Saya ngajar, ada orang di belakang ngaji baca Quran. Ada tak? Di sebuah masjid. Sebuah masjid, ya, bukan di sini, bukan, ya. Jadi saya ngajar ni, masjid itu besar, tapi di sana baca Quran dia. Orang ini salah kaprah dia. Dia sangkanya baca Al-Quran tu lebih afdal daripada majlis taklim. Keliru dia. Baca Quran tu sunnah, memang bagus, tapi ingat, majlis taklim lebih lagi hukumnya. Imam Syafi'i menyatakan, semua ibadah sunnah yang kau kumpulkan, cari mana salat sunnah yang terbaik, yang paling mahal. Tidak bisa mengalahkan majlis taklim yang kita laksanakan pagi ini, ya, tak bisa mengalahkannya. Kerana dia fardu ain. Dia seperti salat maghrib, zuhur, asar, isya, sama hukumnya itu. Cuman masalahnya apa? Orang berani meninggalkan majlis taklim, tapi kadang takut meninggalkan salat. Itu bedanya. Tapi hukumnya sama, sama-sama fardu. Makanya pertimbangannya ilmu tadi, maka ditinggalkanlah tahiyatul masjid, pun itu pun diganti dengan zikir supaya lebih beradab dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu, ya. Baik. Siap. Ya. Ini kan fardu ain, sedangkan salat sunnah isyraq itu sunnah saja. Bahkan lebih tinggi qabliyah ba'diyah daripada salat isyraq itu salatnya. Tapi fadilahnya kita belajar melebihi daripada itu. Jadi meninggalkan salat sunnah isyraq tidak masalah kalau majlis taklim tetap berjalan sampai waktu duha. Sampai waktu duha. Berapa rentang waktunya? Syuruk itu dari mulai terbit sampai selesai tidak lebih dari setengah jam. Terus itu berapa?
5 setengah jam berikutnya berapa tu? Berarti jam 6.25 20 bukan? Jam 6.25 selesailah waktu syuruk, muncullah waktu duha. Setengah jam saja dia. Ya, setelah itu muncul waktu duha. Maka waktu duha itu tadi jam 6 lewat setengah 7 dah masuk duha dah. Ya, bagi kita pendapat membedakan antara isyraq dengan duha beda. Kerana isyraq cuma 2 rakaat, tapi kalau duha boleh milih 2, 4, 6, 8, 12. Dah kita bantah kemarin kan, orang katakan syuruk itulah isyraq itulah duha. Tak, Nabi cuma suruh terbit matahari, salat 2 rakaat, selesai, maka dapat pahala haji dan umrah sempurna dari awal, dari subuh. Tapi kalau duha tidak 2 rakaat, dia bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa 12. Berarti duha beda dengan salat isyraq. Ya, berbeda dia. Ya, sekali itu isyak dah ni, syuruk dah apa? Dah kan? 59. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.